Kenapa Galaksi meminta wanita itu ke atas? Kaisar membaca pesan di ponselnya. Untuk dipakai. Apalagi, dia juga pria normal. Balasnya cepat. Bagaimana kalau dia jatuh cinta dengan wanita itu? Balasan berikutnya tak sampai 10 detik. Itu tidak akan terjadi. Rencana selanjutnya bagaimana? Jangan sampai janin itu hidup dan merusak rencana kita. Kaisar hanya membaca pesan itu. Itu dikarenakan Carissa menghubunginya. Halo. Halo, sayang. Belum pulang. Aku masih ada urusan. Sebentar lagi aku pulang. Urusan apa? Galaksi memintamu untuk apa lagi? Carissa kesal. Moodnya memburuk. Ia merasa akhir-akhir ini Kaisar sedikit berbeda. Perhatiannya juga berkurang dan jarang sekali berkunjung ke apartemennya. Alasannya selalu Galaksi dan Galaksi sialan itu. Pria itu banyak sekali menyita waktu Kaisarnya. Ada sedikit masalah. Kaisar tidak mungkin mengatakan bahwa ia sudah bosan dengan Carissa. Atau lebih tepatnya, ia sudah tidak membutuhkan Carissa lagi. Tapi Kaisar butuh waktu untuk membuang wanita itu pelan-pelan. Karena kalau tidak, semua rencananya akan berantakan. Kaisar sudah biasa memainkan taktik ini. Mendingan kamu berhenti jadi kacungnya Galaksi, sayang. Kita bangun usaha kita bersama, rayu Carissa. Tapi tidak juga sekarang, sayang. Tunggu saja. Sebentar lagi aku pulang. Kaisar enggan berbicara lama-lama dengan wanita manja itu. Ia juga sudah muak bersandiwara seolah ia mencinta. Ia ingin memiliki wanita itu hanya karena Galaksi. Kaisar tidak akan membiarkan bajingan itu memiliki seseorang yang berarti di sisinya. Galaksi harus selalu sendiri sampai mati. Aku sudah selesai. Bunga meletakkan alat makannya. Makanan itu memang lezat. Aroma yang tidak terlalu menyengat sangat cocok untuk mulut ibu hamil yang bermasalah sepertinya. Itu terbukti, perutnya baik-baik saja dan sama sekali tak merasakan mual seperti biasanya. Lalu, Galaksi tidak memakan apapun. Ia hanya memperhatikan bagaimana Bunga makan dan membuat wanita itu sangat risih karenanya. Aku mau turun. Bunga sudah berdiri. Silahkan. Galaksi mempersilahkan dengan sikap santai. Justru Bunga yang semakin tak nyaman. Apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Tentu saja Bunga curiga. Rencana apa? Aku hanya sedang memberi anakku makan, jawabnya dengan sikapnya yang menyebalkan. Dia hanya anakku. Bunga tak suka Galaksi menyebut bayi dalam kandungannya sebagai anaknya. Kalau kamu lupa, kita membuatnya bersama, ejek Galaksi dengan seringainya. Pipi Bunga memerah. Ia benci mengingat kejadian pagi itu. Di mana pria ini menuduh dan menghinanya. Kalau kamu juga lupa, kemarin-kemarin kamu juga hampir melenyapkannya dengan memperkerjakan ibunya dengan tanpa perasaan. Geram Bunga tertahan. Aku hanya salah perhitungan. Kejadian tidak akan terulang lagi. Galaksi berdiri dan mendekat ke Bunga yang langsung mengambil jarak dengan sikap waspada. Tapi pria itu justru hanya melewatinya begitu saja. Turunlah. Sebelum aku benar-benar memakanmu. Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Sebelum kemudian Galaksi menghilang dari pandangan saat menuruni tangga. Bunga memaku di tempatnya. Ia justru tidak tenang melihat sikap Galaksi yang di luar dugaannya. Sebenarnya apa yang pria itu rencanakan untuknya? Semalam kamu dipanggil Tuan Galaksi ke atas. Ada apa, Bunga? Tanya Big Mimi pagi itu. Bunga sedang menyiapkan sarapan. Itu pekerjaan yang tidak akan membahayakan kandungannya. Makanya ia masih mau melakukannya. Siapa? Big yang dipanggil Tuan Galaksi ke atas. Tika tiba-tiba ikut nimbrung. Kamu Bunga.
Tatapan Tika nampak sinis. Bunga malas menjawab jika Tika yang bertanya. Raut wajahnya bahkan nampak jelas menunjukkan ketidaksukaannya pada Tika. Jangan-jangan kamu jual diri sama Tuan Galaksi, iya? Secara sekarang kamu bisa bebas tugas dari pekerjaan pembantu, sindirnya. Itu karena aku memang bukan pembantu, jawab Bunga dingin. Terus kalau bukan pembantu terus apa? Nyonya gitu. Ngaca, Bunga, balas Tika sengit. Ngaku saja kamu. Kamu jual diri, kan sama Tuan Galaksi. Tapi yang Tika dapatkan bukan jawaban melainkan guyuran susu kehamilan yang baru Bunga buat beberapa menit yang lalu. Sialan. Kurang ajar kamu, ya, Bunga. Suara Tika memekakkan telinga. Kamu memang pantas mendapatkannya, tandas Bunga dingin seraya berbalik pergi. Dasar babu murahan. Bunga membuka-buka situs lowongan kerja melalui ponselnya. Lama-lama ia bosan juga tak memiliki banyak kegiatan di rumah ini. Sebenarnya banyak tugas pembantu yang bisa ia lakukan. Tapi Bunga sengaja tak mau melakukannya sebagai bentuk perlawanannya pada Galaksi. Bahwa pria itu mungkin bisa mengurungnya di rumah besar ini. Tapi Bunga pastikan ia tidak akan membiarkan dirinya dijadikan budak yang diinjak-injak dan direndahkan. Nona Bunga. Ditunggu Tuan Galaksi di atas. Suara Kaisar menginterupsi lamunan Bunga. Wanita itu melirik sekilas. Lalu tanpa pikir panjang bangkit berdiri tanpa banyak protes. Seperti biasa, Bunga hanya berpakaian santai menggunakan kaos dan celana kain selutut. Tumben kamu tidak banyak memprotes. Kaisar mengikuti langkah lebar Bunga. Biar kerjaanmu jadi gampang, sahut Bunga ketus. Oh, ya. Kaisar terkekeh. Atau mungkin kamu mulai terpesona pada Tuan Galaksi. Ejeknya. Tentu saja sebuah ejekan yang dimaksudkan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi semalam. Informasi yang ia dapatkan, Bunga turun tak sampai 1 jam setelah menghabiskan waktunya di rooftop. Apakah terjadi percintaan showtime? Kaisar sedikit penasaran akan hal itu. Itu tidak akan terjadi, ketus Bunga lagi. Ada yang ingin ia bicarakan dengan suaminya itu. Itulah kenapa Bunga tak banyak memprotes kali ini. Memang inilah yang ia tunggu. Makanlah. Itu kalimat pertama yang Galaksi ucapkan ketika Bunga sudah duduk di kursinya. Seperti kemarin, ada hidangan mewah tersaji di atas meja. Tapi kali ini tidak ada lilin ataupun hiasan bunga. Aku ingin bekerja. Bunga malah memilih membahas hal yang lain. Bekerja. Galaksi mengerutkan keningnya. Ya. Aku berencana bercerai denganmu setelah anak ini lahir. Jadi aku harus bersiap dari sekarang, jawab Bunga penuh keyakinan. Tapi Galaksi justru menertawakannya dengan menyebalkannya. Tidak ada yang lucu. Bunga kesal. Ia bicara serius. Dan menurutnya tidak ada yang lucu dari ucapannya. Galaksi menghentikan tawanya. Tiba-tiba matanya berkilat marah. Dengar Nyonya Adiatama. Yang berhak memutuskan bagaimana nasibmu ke depan adalah aku. Jadi jangan coba-coba membuat rencana konyol yang sia-sia. Itu bukan rencana konyol. Bunga jelas tersinggung. Aku bukan Nyonya Adiatama. Dan kamu bukan siapa-siapa yang berhak mengatur hidupku. Memangnya apa yang kamu dapatkan dengan mengurungku di sini? Carisamu itu tidak akan pernah kembali meski kamu membunuhku sekalipun, ucap Bunga menggebu-gebu. Lama-lama ia bisa gila terkurung di rumah neraka ini. Memangnya siapa yang mengharapkan Karissa kembali? Galaksi kembali ke mode santai. Dan itu sangat menyebalkan di mata Bunga. Kalau begitu apa tujuanmu? Kamu menyiksaku di sini karena rencana pernikahanmu gagal bukan? Padahal aku sudah mengatakannya berulang kali kalau aku sama sekali tidak bersalah.
Aku juga adalah korban di sini. Bukan hanya pernikahanmu yang gagal, tapi pernikahanku juga gagal. Aku kehilangan semua mimpi indah yang ingin kurajut bersama orang yang kucintai. Nafas Bunga tersengal. Hatinya sesak ketika setiap pagi ia mendapati kenyataan bahwa ia terbangun di rumah mewah ini. Sepi, sendiri, tersiksa dengan segala fitnah tanpa tahu bagaimana cara membuktikan pada semua orang bahwa ia sama sekali tidak bersalah. Aku tidak punya tujuan. Aku hanya senang bermain-main denganmu. Itu saja. Jawaban pria itu semakin membuat Bunga geram. Aku tetap akan meminta cerai darimu setelah anak ini lahir. Dan aku akan membesarkannya sendiri tanpa campur tanganmu. Bagaimanapun caranya aku akan secepatnya pergi dari rumah ini. Bunga tetap pada pendiriannya. Tapi lagi-lagi Galaksi hanya menanggapi santai. Lakukan saja dalam mimpimu, sayang. Seringai pria itu sungguh memuakkan bagi Bunga. Semua yang sudah kuatur akan kupastikan berjalan di jalurnya. Kamu bukan Tuhan. Aku memang bukan Tuhan. Tapi kupastikan rencanamu itu hanya akan sekedar menjadi khayalan. Kali ini suara Galaksi penuh penekanan. Matanya mulai berkilat marah. Tapi Bunga sama sekali tak menunjukkan sisi gentarnya. Ia percaya bahwa pasti ada cara untuk bebas dari rumah neraka ini. Jangan coba-coba memberitahu keluargamu. Kalau kamu tidak menginginkan kondisi ayahmu semakin memburuk, ancamnya. Apa maksudmu? Perasaan Bunga tak enak. Kenapa pria ini mengatakan kalau kondisi ayahnya memburuk? Hubungi saja orang tuamu. Bapak masuk rumah sakit. Mata Bunga seketika mengembun. Teringat bagaimana selama ini, sebelum kejadian ini, ia adalah putri kesayangan ayahnya. Teringat bagaimana cinta pertamanya itu memanjakannya. Tapi kini ayahnya tergeletak di ranjang rumah sakit tak berdaya. Biasalah, Bunga. Asam lambungnya kambuh. Tapi sekarang kondisinya sudah membaik. Kamu nggak usah khawatir. Bunga mengusap pipinya yang basah. Apa di kampung masih banyak yang menggunjing Bunga, Buk? Sudahlah. Kamu nggak usah mikirin itu, Bunga. Fokus saja sama kehamilan kamu. Bapak kamu sakit cuma salah makan aja. Kita sudah bodoh amat orang mau ngomong apa. Nanti kalau sudah capek, ia berhenti sendiri. Jawaban ibunya sudah menjelaskan bagaimana kondisi mereka di kampung sana. Ayahnya yang dulunya dihormati dan disegani warga, pasti tertekan dengan keadaan yang tiba-tiba berubah 180 derajat. Nama baik keluarganya tercoreng karenanya. Bapak lagi apa? Ini abis minum obat langsung tidur. Kondisinya sudah membaik, kok. Paling besok sudah boleh pulang. Lastri berusaha menenangkan putrinya. Ia tahu saat ini Bunga pasti begitu merasa bersalah karena menjadi penyebab memburuknya kesehatan sang ayah. Terlebih sudah lama sakit ayahnya itu tak kambuh lagi. Kamu sendiri gimana di sana? Cucu ibu baik-baik, kan? Lastri lekas mengalihkan pembicaraan. Iya. Cucu ibu sehat di perut Bunga. Tanpa sadar tangan Bunga mengusap lembut perutnya yang datar. Syukurlah kalau gitu. Suami kamu sehat juga, kan? Meski belum begitu mengenal menantunya, tapi Lastri berusaha sedikit demi sedikit membuka hati untuk menerima pria itu sebagai suami dari putri kesayangannya. Ya, suami Bunga sehat. Suara Bunga kaku. Setiap membicarakan pria itu selalu berhasil membangkitkan emosi dalam dirinya. Tapi dari mana pria itu tahu tentang kondisi ayahnya? Tiba-tiba bulu kuduk Bunga merinding. Untuk apa pria itu sampai mengawasi gerak-gerik orang tuanya? Seperti biasa. Anda ditunggu Tuan Galaksi di kamar utama. Suara Kaisar menginterupsi gerakan tangan Bunga yang sedang mengaduk teh.
Wanita itu menoleh penuh tanya. Ini masih pagi. Untuk apa pria sok berkuasa itu memanggilnya? Aku tidak mau, tolaknya. Bilang padanya aku sudah memberikan anaknya makanan yang sehat dan bergizi. Dan aku juga sudah kenyang, ketus Bunga yang masih kesal dengan sikap Galaksi semalam. Tuan Galaksi tidak sedang ingin mengajak sarapan, Nona. Kuulangi sekali lagi. Tuan Galaksi menunggumu di kamar utama. Kaisar mengulangi perintahnya sekali lagi dengan nada yang sedikit sensual. Membuat Bunga yang mendengarnya merasa jijik dan bergidik di waktu yang bersamaan. Aku tidak mau, tolak Bunga sekali lagi. Kali ini dengan nada yang marah. Seperti biasa. Kamu punya dua pilihan. Datang sendiri atau terpaksa anak buahku akan menyeretmu ke atas. Kaisar mulai bersikap tegas. Aku beri waktu 5 menit. Silahkan pikirkan dan tentukan pilihan. Setelah itu pria itu berlalu tanpa dosa. Bunga mengepalkan tangannya. Untuk apa ia harus menemui pria itu di kamar utama? Bunga ingin berpikir positif. Namun sayangnya kalimat Galaksi yang selalu mengatakan ingin bersenang-senang dengannya malah terngiang di kepalanya. Ia pernah dipaksa menjadi pembantu. Tapi ia tidak akan pernah membiarkan dirinya diinjak lagi dan menjadi pelacur untuk suaminya sendiri. Tapi bagaimana dia akan melawan? Selain karena dirinya wanita. Semenjak hamil, kekuatan Bunga tak lagi sama seperti sebelumnya. Wah, hebat banget kamu, Bunga. Tiba-tiba ada suara tepuk tangan di belakangnya. Bunga menoleh. Ada Tika yang menatapnya sinis di sana. Sudah jelas begini, kamu masih berani menyangkal kalau kamu memang pelacurnya Tuan Galaksi. Hah? Kalau dia memang PL4 curku. Kamu mau apa? Tika yang semula bersikap pongah di depan Bunga mendadak menciut ketika sebuah suara yang sangat ia kenal menginterupsinya. Itu suara Galaksi Adiatama. Anu, Tuan. Wajah Tika pucat. Tubuhnya bahkan gemetaran mendapati sang majikan yang hadir tiba-tiba di waktu yang tidak tepat. Aku bukan PL4 curmu, sanggah Bunga marah. Ia hendak membuat jarak dengan pria jahanam itu. Sayangnya tangan besar itu lebih dulu menahannya. Sangat kuat. Hingga Bunga tak mampu untuk melepaskan diri. Yang ada tubuhnya yang memang lemah tertarik mendekat ke tubuh pria itu. Dan tanpa pernah ia duga, Galaksi tiba-tiba mer-4 up bip 1R-nya paksa. Bunga yang masih sok berusaha melepaskan diri, tapi ia tak mampu. Yang bisa ia lakukan adalah menutup mulf-nya rapat-rapat. Hingga ketika kesempatan itu datang, dengan cepat Bunga menggim 1 git B1 bir Galaksi yang sudah kurang ajar padanya. Siit. Umpatnya. Darah keluar dari sudut bibir Galaksi. Bunga langsung menjauh tapi tak lupa ia memberikan hadiah tamparan keras untuk pria kurang ajar itu. Jangan kurang ajar padaku. Nafas Bunga memburu. Tangannya mengusap bekas cium 4N Galaksi di bib 1R-nya kasar. Ia tak sudi disentuh pria jahanam itu. Mata Galaksi menggelap. Bawa dia ke atas. Titahnya pada Kaisar sudah berdiri tak jauh dari mereka. Sepertinya kamu perlu diberikan pelajaran.